Halo semuanya. Hello, what's up guys? Apa kabar? Ulare. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Rek. Annyeong. Mana kalian? Kenalin, nama aku Salsabila Ferustita. Aku adalah seorang mahasiswi dari Universitas Erlangga. Kenalin, nama aku Muhammad Agung Syarifuddin. Hobi aku adalah membaca. Nama saya Jonathan Agustian Simanjuang. Saya tidak suka kehadiran. Nama saya Maulil Septiana, berjenis kelamin perempuan. Perkenalkan, nama saya Zaril Alif Ataputra. Saya adalah orang yang suka berbisnis. Nama saya Nurwana Brindawardana. Saya seorang yang humoris. Saya Marsanda Fasya Rifaintias, umur 18 tahun. 18. Nama saya Muhammad Farizi dan saya mahasiswa. Saya Aura, seorang warga negara Indonesia. Nama saya Anar Firmansyah. Saya seorang laki-laki. Berbicara tentang korupsi nih, menurutku korupsi itu adalah tindakan kriminalitas yang tentunya hanya menguntungkan beberapa pihak saja, dan titik bahaya dari korupsi adalah bukan tentang persentase kebocoran uang, melainkan tentang kepercayaan. Korupsi. Orang yang korupsi namanya koruptor. Orang yang korupsi bikin negara tekor. Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji dan menyalahgunakan jabatan atau wewenang hanya untuk pribadinya saja. Korupsi terus. Jadi, korupsi itu sebuah tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memanfaatkan demi keuntungannya dia sendiri. Ya ampun. Menurut saya, korupsi adalah kegiatan yang tidak bermoral karena biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mementingkan kepentingan orang lain. Mencuri uang masyarakat untuk kepentingan pribadi. Apa yang kamu ketahui soal korupsi? Jadi korupsi itu menurutku itu kayak suatu perbuatan tercela, perbuatan yang gak baik, perbuatan yang berdosa. Pokoknya no. Korupsi adalah sesuatu perbuatan yang buruk. Mungkin korupsi bisa dibilang maling berdasi, tikus rakyat. Korupsi sangat berbahaya buat negara, apalagi bisa membuat inflasi ekonomi. Jadi korupsi sesuatu yang buruk. Korupsi merupakan tindakan egois yang dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri serta golongannya. Korupsi adalah kegiatan yang memperkaya diri sendiri dengan cara yang salah berdasarkan hukum maupun agama. Dan korupsi sendiri itu sangat merugikan masyarakat. Korupsi di Indonesia sampai capek gitu loh dengernya. Berita di TV ceritanya tentang korupsi sampai bosen. Udah pada gila apa ya dunia, terutama Indonesia. Joko Chandra didakwa suap 2 jenderal polisi Rp 8 miliar terkait penghapusan DPO. Ya, inilah Indonesia, terkenal dengan budaya gotong royongnya. Saling bersinergi. Hei para koruptor, apa sih yang di pikiran kalian sehingga mengambil uang kami? Apa kurang cukup gaji kalian itu? Kapan sih Indonesia ini bebas dari korupsi? Terus-terusan korupsi. Apa nunggu dijajah Belanda lagi ya? Menurut saya, korupsi adalah hal yang sering terjadi di Indonesia karena kurang tegasnya peraturan pemerintah yang selalu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Banyak orang dalam yang ikut membantu, jadi mereka melakukan terus-menerus. Kayak kenapa sih mereka tuh harus ngambil uang rakyat yang jelas-jelas itu bukan uang mereka sendiri? Kok berani gitu loh? Korupsi yang di Indonesia itu korupsi tentang bansos
itu sudah sangat tidak berperi kemanusiaan. Orang-orang pada susah, tapi menjabat malah asik-asik dengan duit rakyat, menghabiskan duitnya. Tapi untuk hukum Indonesia tumpuk tajam ke bawah, tumpul ke atas. Udah parah banget sih. Gimana negara kita mau maju kalau korupsi aja masih jadi penyakit di Indonesia? Jadi korupsi itu sangat merugikan negara. Dan yang perlu kita ketahui, dampak dari korupsi itu yang sangat paling dirugikan adalah masyarakat. Jadi kesimpulannya, korupsi itu harus dibasmi secara tuntas. Bahkan orang yang melakukan korupsi dihukum yang sangat berat sehingga tidak mau mengulangi lagi. Walaupun bagi seorang koruptor itu sangat menyenangkan. Terima kasih sudah membuat Indonesia yang bobrok semakin bobrok. Duit terus, rakyat gak keurus, orang miskin makin kurus. Kasih sudah memperkaya orang yang kaya dan mempermiskin orang yang miskin. Buat para pejabat yang udah nyolong duit rakyat, ya ampun, sampai kapan sih seperti itu? Kamu itu berdosa banget, udah gila ya? Teruntuk kalian para koruptor, hukuman yang pantas untuk kalian bukanlah pidana penjara, tetapi bagaimana merasakan hidup di bawah, agar kalian bisa lebih menghargai sesama. Nggak capek apa ya mereka nyuri terus? Sebenarnya bapak ibu yang korupsi itu mikir apa sih? Apa yang dipikirin sih? Untuk yang korupsi di bansos, tolong, Indonesia sudah ekonomi sudah menurun, apalagi dikorupsi juga. Saya mau mengatakan, otaknya taruh mana pejabatku, wahai. Dosa Pak, Bu, kalian pengen kaya tapi bikin rakyat sengsara. Atau emang kita... Hei koruptor, apa kamu gak takut sama Tuhan? Kamu jangan mikir kehidupan enaknya di dunianya saja, tapi kamu harus mikir kehidupan di akhirat nanti setelah kamu mati. Di akhirat ada surga dan neraka. Neraka adalah tempatnya orang-orang yang berbuat jelek di dunia, dan surga adalah tempatnya orang-orang yang berbuat baik di dunia. Neraka adalah tempatnya segala penyiksaan, segala kesedihan ada di neraka. Sedangkan di surga tempatnya kebahagiaan, tempatnya kenikmatan. Sebuah aturan tanpa daya, kalimat tanpa rasa, dan itulah Pancasila di mata koruptor Indonesia. Sebuah pandangan hidup yang baik sebagai warga negara Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika seharusnya bisa menjawab segala bentuk permasalahan yang ada. Seharusnya Pancasila sebagai sistem etika itu sudah tertanam di dalam diri seluruh warga negara Indonesia, terutama pada generasi muda. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai etika di samping way of life bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Namun nyatanya Pancasila sebagai sistem etika dalam implementasinya masih jauh dari kata berjaya. Mereka
Mereka yang berkorupsi adalah mereka yang tidak beretika. Pancasila sebagai sistem etika adalah satu dari berbagai hal dasar yang dimiliki Indonesia untuk dijadikan sebagai pedoman berbangsa. Untuk para generasi muda, katakan tidak pada korupsi. Jangan lagi ada korupsi untuk Indonesia yang lebih baik. Kita berdiri untuk Indonesia. Semangat untuk kamu dan Indonesia yang lebih baik lagi. Teruntuk generasi muda, kita bisa melawan korupsi dengan cara merubah etika dan pola pikir kita menjadi lebih baik. Benahi diri, benahi negeri, lawan korupsi. Jadilah anak bangsa yang bermoralitas. Kita satu Indonesia. Kita di sini untuk negeri. Kita adalah harapan bangsa, jadi kita sebagai generasi muda berbuatlah yang terbaik untuk bangsa. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Selamat tinggal.